Shalom, senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian di kebaktian pagi ini boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya melihat bahwa beberapa saudara kita yang mungkin baru datang ataupun yang sudah lama tidak berjumpa karena situasi pandemik ini, hari ini boleh datang kembali. Terima kasih khususnya adik Niko dengan papa mama, Adi, Leni. Selamat datang berbakti bersama. Saudara, Tuhan memberkati kita. Nah, saudara, kita lanjutkan dari pembahasan kita dari khotbah yang didasarkan dari surat Ibrani, kitab Ibrani. Hari ini kita sampai pada pasal yang ke-10, saudara. Saudara, secara ringkas kita melihat di dalam bagian ini kita masuk kepada bagian di mana penulis Ibrani memberikan satu argumentasi berkenaan di dalam pemahaman kita kepada Kristus sebagai imam besar, imam agung. Kalau kita melihat bagian ini berkenaan yaitu berbicara tentang hukum Taurat dengan kaitannya persembahan, saudara. Nah, saudara, penulis Ibrani ini langsung mengatakan di dalam ayat yang ke-1. Saya ajak saudara untuk memperhatikan secara cepat alurnya, saudara. Yang pertama berbicara tentang apa sih kalau demikian keberadaan atau fungsi hukum Taurat. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat yang pertama penulis memberikan satu penjelasan, dikatakan hukum Taurat hanya dikatakan terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan itu bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Saudara, ini kata bayangan, saudara, bukan sesuatu yang real, yang sungguh, yang nyata, yang lengkap, yang sempurna di sana, saudara. Dan penulis di sini mengatakan bahwa ini merupakan satu bayangan dari keselamatan yang sebenarnya. Nah, saudara, ini merupakan satu gambaran atau pola atau boleh saya katakan bentuk, saudara-saudara. Dan dari hukum Taurat itu, saudara, penulis Ibrani mengajak umat Ibrani, umat Israel, mengajak saudara dan saya untuk merefleksi diri kita. Siapakah kita sebenarnya kalau Tuhan menaruh hukum Taurat yang dikatakan hukum yang sempurna itu, yang mempunyai standar yang sangat sempurna, siapakah yang mampu melakukan, mentaatinya, saudara? Nah, saudara, orang-orang Ibrani berkenaan itu, saudara, salah satu bagian penulis di sini mengkaitkan dengan persembahan, saudara. Mereka pergi ke rumah ibadat, mereka datang ke rumah ibadat minggu lalu, kita melihat bagaimana ibadat-ibadat yang dilakukan dengan persembahan-persembahan yang dijalankan oleh para imam setiap kali ibadat itu dilakukan, saudara. Ayat yang kedua dikatakan, ayat yang ke-1 bagian terakhir, karena dengan korban yang sama setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Saudara, tidak mungkin di dalam dunia ini, saudara-saudara. Ayat pertama, ayat yang kedua, ini berkenaan dengan hakikat manusia yang sudah berdosa. Kejatuhan manusia di dalam dosa itu membawa hakikat manusia ini, boleh dikatakan, saudara-saudara, adalah rusak, total depravity. Kerusakan total ini, saudara-saudara, siapa yang mampu mencapai keselamatan itu dengan apa yang dia bisa kerjakan? Standar daripada hukum Taurat adalah korban yang harus dipersembahkan. Saudara-saudara, ayat 2 dikatakan, sebab jika hal ini mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadat itu tidak sadar lagi akan dosa yang setelah disucikan sekali untuk selamanya, selama-lamanya. Saudara, kita harus akui, saudara-saudara, bahwa manusia ini mempunyai hati nurani, saudara. Dan kita harus sadari bahwa ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita melakukan pelanggaran, hati nurani itu terus mendebar dalam hidup kita. Bahkan tidak lupa kita ingat bahwa
bagian perjanjian baru menggambarkan di dalam kitab Roma bahwa si iblis itu terus menuduh manusia di dalam hati nuraninya ketika dia dalam kebersalahannya. Saudara, siapa yang sanggup menyucikan hati nurani, saudara? Saudara, salah satu langkah yang dilakukan oleh mereka adalah mempersembahkan korban, saudara. Dengan terus menerus, saudara. Pertanyaan, sampai kapan persembahan itu dipersembahkan memuaskan hati Allah yang menghendaki hati kita itu suci adanya. Saudara-saudara, tiap sampai pada akhir kehidupan manusia, manusia itu ada kelengahannya. Ada kelemahannya, saudara. Bahkan ada hal-hal yang seringkali kita lakukan mungkin tidak sengaja kita berdosa, saudara. Melalui tutur kata kita, melalui pikiran kita, melalui hati kita, saudara. Siapa yang mungkin bisa menyelesaikan masalah hati nurani ini? Sesak, orang Jawa bilang. Hidup kita itu begitu tertekan karena dosa itu, saudara. Saudara, dulu saya ingat di tanah air itu ada iklan televisi menggambarkan seorang yang sesak. Kalau orang yang kena COVID itu sesak nafas. Sesak nafas itu digambarkan iklan dulu itu, saudara, seorang yang diikat badannya. Lihat gambarnya saja enggak enak, orang yang terikat begitu, saudara. Saudara, orang yang demikian sesak secara fisik, saudara, salah satu langkah mereka untuk mencari mendapatkan jalan keluar, dia pergi ke dokter, dia pergi cari obat untuk supaya dia mengalami kelegaan, kelepasan, kebebasan. Itu yang sakit fisik. Belum lagi, saudara-saudara, di dalam aspek manusia ini ada aspek psikologis, kejiwaan, saudara. Sekarang kalau saudara melihat di tanah Australia ini, saudara, orang yang depresi itu tinggi sekali, saudara. Setiap 4 orang, 1 orang depresi. Bayangkan, saudara, saya melihat, aduh, negara yang maju, yang nyaman, serba ada, social security-nya baik sekali. Kenyataannya, saudara, lihat, bukan hanya dokter yang lari sekarang, psikiater, psikologis itu sangat dibutuhkan di negara ini. Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini. Banyak orang tertekan hidupnya. Mereka ingin bebas mencari jalan, mereka pergi ke tempat-tempat ahli-ahli untuk mendapatkan obat supaya dia bisa lepas bebas beban psikologisnya. Itu baru bicara psikologi, bicara fisik. Saudara, Alkitab mengajak kita memikirkan ada persoalan hidup yang paling besar, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh upaya usaha manusia, yaitu dosa yang menekan hidup manusia ini. Saudara sekalian, inilah yang perlu kita sadari, saudara. Ayat yang ketiga kalau kita perhatikan di sini, saudara-saudara, kita melihat, saudara, di sana penulis Ibrani katakan, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun yang diperingatkan akan adanya dosa. Jadi fungsi korban, fungsi daripada hukum Taurat itu mengingatkan kepada kita, siapakah kita orang berdosa itu. Ayat yang ketiga ini dikatakan, saudara, ayat yang keempat, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Itu tidak bisa menyelesaikan masalah dosa, saudara. Saudara, mari kita melihat argumentasi daripada penulis Ibrani di sini, saudara. Saudara, Ibrani pasal 9 yang lalu di ayat 27 berbicara bahwa manusia sekali dikatakan, kalau kita perhatikan, mati hanya 1 kali saja. Lalu sesudah itu dihakimi. Saudara, kita perlu perhatikan kata-kata yang dicatat Alkitab, sesudah itu dihakimi. Saudara, dalam pandangan filsafat, pandangan falsafah hidup modern, pasca modern, itu sangat dipengaruhi pemikiran filosof daripada zaman-zaman Yunani, saudara. Salah satunya ada Epicurus yang mengatakan hidup hanya 1 kali, kita selesaikan sepuas-puasnya. Setelah itu selesai, nggak ada apa-apa lagi. Maka ada kebanyakan kelompok-kelompok tertentu mengatakan hidup ini happy-happy saja. Semuanya yang sudah kita dapatkan di dunia ini kita selesaikan, kita habis-habiskan. Karena setelah itu berhenti hidup kita. Saudara, tapi ingat Alkitab mengatakan setelah itu ada penghakiman. Saudara.
Saya kalau memperhatikan negara-negara kuno atau dunia kuno ini, saudara, salah satu yang mewakili China, yang kedua Mesir. Berapa waktu yang lalu dengan beberapa teman pergi ke Mesir, lihat piramida. Saya membayangkan sejarah daripada Mesir itu, kenapa raja-raja membangun piramida. Setelah diselidiki ahli sejarah, bahkan geografi mengatakan itu tempat menyimpan jenazah-jenazah. Peti-peti mati ada di situ. Kalau saudara pergi ke Tanah Toraja, itu ada satu gunung, itu tempat kuburan. Saya memperhatikan gunung itu unik sekali. Itu seperti gua-gua. Jenazahnya itu tidak ditaruh di peti, tapi dibungkus kain, masukkan di sana. Dan di situ ada sebuah, atau boleh dikatakan bau-bau harum. Kalau di Jawa itu ada kemenyan dan sebagainya. Di situ ada satu bau yang tidak merasakan bangkai lagi, segar. Saya lihat di situ, memperhatikan sebagai tempat kunjungan wisata. Itu gua itu tempat menyimpan mayat-mayat, saudara. Piramida itu tempat menyimpan mayat, bahkan harta benda dari raja itu. Di dalam hakikat manusia di China itu, di Xi'an itu, saudara, raja pada waktu itu sudah membangun itu semuanya untuk menyimpan harta benda mereka di sana. Saya yakin manusia di dalam hati nuraninya menyadari bahwa setelah kematian ada sesuatu yang ada di sana, yang disebut dengan misteri rahasia daripada kehidupan manusia di balik kematian. Dan puji syukur Alkitab mengatakan ada kehidupan. Ada surga, ada langit dan bumi yang baru yang turun di dalam kerajaan di mana Allah di Kristus menjadi raja kekal adanya. Saudara sekalian, kita perlu memahami, saudara, penulis Ibrani harus mengatakan, saudara, ini mati sekali tapi setelah itu dihakimi. Bagaimana respon kita hari ini, saudara? Saudara, mari kita harus menyadari kematian di sini adalah kematian akibat dosa. Kematian manusia ini adalah akibat daripada kejatuhan manusia di dalam dosa. Artinya kematian itu bukan alami saja. Bukan ini boleh dipandang oleh pandangan daripada kaum universalism yang mengatakan sudah pada umum saja alami manusia akan mati semua. Tetapi harus ingat, saudara, kematian itu berkaitan dengan akibat dosa. Artinya relasi antara manusia dengan Allah terputus. Dan inilah yang perlu kita sadari dan kita akui di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam relasi ini kita itu putus. Manusia berusaha terus dengan membawa korban-korban, saudara, membawa persembahan-persembahan, itu baik, tetapi itu bayangan saja yang menunjukkan satu pola, satu bentuk daripada keberadaan manusia yang ingin menggapai keselamatan itu, ingin mencari keselamatan itu. Saudara, manusia tidak sanggup dan tidak bisa merestorasi relasi itu, memperbaharui, memulihkan hubungan itu tidak bisa. Karena standar Allah, kembali saya kata, mutlak, sempurna, suci, adil, benar. Tetapi ada hati Allah, hakikat Allah yang dikatakan kasih adanya. Kasih itulah yang terus menerus menjadi satu dentuman Injil, dentuman firman yang diberitakan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Alkitab mengatakan Allah itu mencari kita. Allah datang, Allah bersekutu dengan manusia. Dia berinisiatif datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Ini menjadi manusia biasa, manusia sejati, lahir di kandang Bethlehem, dihina hidupnya, menderita sampai usia 33 tahun kira-kira. Dia mati di atas kayu salib. Dan itu dikatakan Kristus melakukan karya yang agung, yaitu keselamatan. Saudara sekalian, penulis Ibrani mengingatkan pada kita, kalau kita mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Dihakimi berarti satu kali kelak kita akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup ini di hadapan Sang Pencipta langit dan bumi. Pencipta itu berhak menuntut pertanggungjawaban kita. Tetapi betapa bersyukurnya kita.
Jika kita pada saat hidup ini diberi kesempatan mengalami satu perjumpaan kepada di dalam Kristus, relasi kita dipulihkan dengan Dia, pengampunan dosa diberikan, pelanggaran kita salah diampuni dosa-dosa kita, dan kita boleh menikmati keselamatan bersama dengan Tuhan. Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Amin. Tidak ada penghukuman. Yang ketiga, berbicara kematiannya adalah kematian yang berkuasa. Karena Yesus Kristus adalah anak domba yang kudus dan tidak bercacat. Saudara, ayat yang ke-5 sampai 10 secara cepat. Karena itu ketika ia masuk lalu mengutip perjanjian lama. Bagian ini ayat 5 sampai 10 Ibrani mengkaitkan mengutip dari Mazmur 40 dalam satu versi dari ayat 7 sampai 9 bahasa Indonesia, bahasa Inggris 6 sampai 8. Pasal 40 ayat 7 sampai 9 ini berbicara tentang apa, Saudara? Penulis menunjukkan antara Daud dengan yang ada di Mazmur dengan Ibrani menunjukkan pada Kristus. Tipologi, gambaran sekali lagi. Saudara, kita bisa melihat saudara-saudara penulis Mazmur 40 ini yang ditulis oleh Daud, Raja Daud. Ketika dia berkata aku, itu adalah Daud. Ditulis oleh pemazmur yang menunjukkan dirinya, melakukan kehendaknya. Tetapi penulis Ibrani ingin memperbandingkan tipologi pada diri Kristus. Kalau Daud adalah raja Israel, tetapi Kristus jauh dari itu. Dia raja atas segala raja. Dia di atas segala raja. Kalau Daud, saya boleh katakan Daud adalah raja, tapi Daud orang yang tidak sempurna. Daud banyak kegagalan, Daud telah pernah jatuh, bahkan jatuh dalam dosa yang fatal. Tetapi Kristus sempurna. Dia tidak pernah berdosa. Sepenuhnya mentaati kehendak Allah. Termasuk hukum Taurat telah dipenuhi. Saudara, semua tuntutan Allah tidak pernah dilanggar oleh Dia. Oleh Allah, oleh Kristus yang satu-satunya datang ke bumi ini, saudara. Dan ini dikatakan dia tidak pernah melakukan dosa. Karena dia senantiasa taat sepenuhnya, saudara. Kalau kita melihat di sini persembahan korban dengan ketaatan itu yang diperlihatkan oleh penulis Ibrani. Menarik sekali saudara-saudara. Saudara, yang dicatat di ayat yang ke-9 itu disebutkan saudara. Ayat yang ke-9 ke-10 yaitu berkenaan dengan ketaatan, yaitu tentang mentaati keberadaannya di hadapannya, mentaati kehendaknya saudara-saudara. Saudara-saudara, penulis berkata, kalau kita perhatikan di sini saudara-saudara, kalau kita memperhatikan saudara, korban yang dipersembahkan itu korban yang sudah lengkap. Ada 4 macam korban di sini, saudara. Korban sembelihan itu artinya korban yang ada darahnya. Korban yang disertai dengan pertumpahan darah. Ini biasa lazim dalam ibadah-ibadah hari itu membawa korban sembelihan. Dengan tujuan ini saudara dapat menyucikan dosa. Bayangan kembali. Penulis Ibrani mengatakan ini kepada satu tipologi, yaitu darah Kristus yang akan menyucikan dosa-dosa manusia. Yang kedua sudah disebutkan, yaitu persembahan bukan hanya sembelihan, tetapi korban yang disebut dengan korban sajian. Artinya korban tanpa darah. Bahkan disebut di sana ada korban bakaran, korban penghapus dosa. 4 macam korban ini bagi orang-orang Ibrani, mereka sangat mengerti, saudara. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang Ibrani. Dan ini terjadi dicatat juga dari Mazmur 40, saudara. Dan ini dikutip oleh penulis Ibrani untuk menjelaskan gambaran korban yang disebutkan oleh lembaga Alkitab, korban yang sempurna, yaitu Kristus. Saudara, manusia itu tidak ada yang taat, saudara. Tidak ada. Taat 100% mutlak tidak ada, saudara. Ketaatan itu, saudara-saudara, ini menjadi syarat, saudara.
Bahkan Yesus berkata, apa arti persembahanmu jikalau engkau itu tidak taat, saudara-saudara. Artinya saudara-saudara itu sesuatu yang mendasari saudara-saudara. Ketaatan kita. Allah itu tidak menghendaki persembahan kita kalau kita menjadi orang yang memberontak, yang tidak taat, sementara kita membawa persembahan. Tetapi Tuhan menghendaki hati kita, persembahkanlah kepada Tuhan. Saudara, persoalannya Allah itu tidak berkenan pada korban-korban itu, karena yang dikehendaki Allah itu ketaatan, saudara. Dan ini tidak ada satu manusia, termasuk imam-imam di dalam perjanjian lama, yang melakukan setiap tahun berganti sampai dia mati ganti yang baru. Tidak ada yang sempurna. Tetapi Alkitab menunjukkan hari ini, memberikan satu pendalaman yang sungguh kita harus pegang dan imani. Dialah Allah Bapa mengutus anaknya, Yesus Kristus, yang taat secara sempurna. Sampai pada waktu kita melihat di dalam hakikatnya sebagai manusia sejati. Ketika dia di Taman Getsemani, dia katakan, ya Bapa, jikalau boleh cawan ini berlalu. Dia tidak berdosa, dia harus menanggung dosa. Jika boleh ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa, kehendak Allah. Ketaatan. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Allah Bapa sendiri mempersembahkan anaknya sebagai anak domba yang sempurna, tidak bercacat celah, yang datang ke dunia. Yesus Kristus mati adalah korban yang sempurna. Saudara, saya singgung di dalam bagian penutup ini, saudara. Ini karena kasih Kristus pada kita. Sungguh-sungguh, saudara. Berapa malam ini saya menyaksikan beberapa anak-anak pemuda kita telah selesai studi dan wisuda. Saya berkesan sekali, bukan anaknya saja tapi orang tuanya. Saudara, di dalam naluri ciptaan Allah, saudara, itu ada, saya pernah menjumpai satu teman dekat, dia punya kucing. Kucing ini beranak 6 anak. Karena terlalu banyak, penghuni ini dikasih temannya 3. Saudara, induknya ini, mamah kucing ini nangis. Tidak berhenti-berhenti, jadi menggerung. Saya bilang, kenapa kok gerungnya seperti itu? Gak berhenti-berhenti. Dia mencari 3 anaknya. Dia gerung terus. Saya terus merenung, kucing saja punya naluri ya, cinta sekali pada anak. 3 diberikan ke temannya karena 6 terlalu banyak. Maka zaman dulu kalau ada anak di kue pangkat dikasihkan, jangan saudara marah, saudara. Itu orang tua lagi susah hari itu, kasihkan supaya dia terpelihara, saudara. Induk kucing ini nangis, saudara, cari. Di National Geographic itu saya lihat singa atau harimau yang ganas sekalipun, giginya, taringnya itu. Tapi tidak ada harimau yang melukai anaknya. Betul, itu naluri binatang, saudara. Saya pernah berjumpa dengan satu ibu. Wah, anak 5 tahun digendong. Dia menangis gendong. Karena 5 tahun anaknya ini sedang demam tinggi, saudara. Sampai step itu kejang-kejang, saudara. Dan diusahakan giginya jangan sampai berjumpa. Dia masukkan 2 jari ini. Pegang terus. Lama. Karena anak itu kejang. Terus lari ke rumah sakit dengan cara demikian. Sampai berdarah-darah. Dia nangis. Saya perhatikan dia nangis bukan karena dia sakit, rasa sakitnya yang dia tangisi. Dia nangis, dia mengasihi anaknya ini. Anaknya ini dia tidak mau kejang seperti itu. Dia terus pertahankan darah itu. Oh, kasih ibu, kasih orang tua kepada anak, saudara, itu begitu mulia. Begitu mulia, saudara. Maka saya sedih sekali kalau ada anak enggak menghormati orang tua. Tidak ada ibu yang enggak mengasihi anak. Tidak ada. Saudara-saudara, kita melihat kenapa di dunia seperti ini ada seperti itu. Ada kisah-kisah kasih yang terlalu banyak kalau kita lihat dalam kisah kehidupan manusia ini. Karena ada kasih dari sumbernya. Ada sumber kasih itu, tidak mungkin ini alami, natural. Manusia sudah jatuh di dalam dosa.
Alkitab mengingatkan kita ada korban yang sempurna. Itu didasarkan Allah yang mengasihi manusia, mengasihi saudara dan saya. Inilah evangelisasi yang perlu kita terus dengungkan. Allah mengasihi manusia dengan korban yang sempurna. Saudara-saudara, kasih Allah tidak terbatas. Kasih Allah terus menerus mengasihi kita. Kasih Allah tidak pernah terbatas. Allah menciptakan manusia, manusia jatuh dalam dosa. Allah tetap setia pada janjinya. Tuhan memberikan Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu Yesus Kristus yang taat melakukan kehendak-Nya. Pengorbanan Kristus inilah yang kita terima berkat-berkatnya, yaitu pengudusan dari Allah. Satu kali untuk selamanya. Tidak lagi Ia mengingat-ingat dosa kita. Ini ditegaskan, dikonformasikan di ayat 15. Roh Kudus itu menyaksikan kita sudah dibebaskan dan dosa kita tidak diingat-ingat lagi. Ayat 16-17, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, menuliskannya dalam akal budi mereka. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Pengorbanan Kristus berlaku sekali untuk selamanya. Kita telah dikuduskan oleh persembahan tubuh Yesus Kristus sekali untuk selamanya. Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa kita, kesalahan kita. Kita dikuduskan bukan karena kita orang kudus, bukan karena kita melakukan sesuatu, tetapi yang membuat Allah menguduskan kita karena pengudusan itu datang dikerjakan dari Kristus Yesus di dalam diri kita. Pengorbanan Kristus, kita boleh menerima pengudusan dari Allah satu kali untuk selamanya. Saudara, kita bersyukur penghukuman yang seharusnya jatuh kepada kita, orang berdosa ini, itu sudah ditanggung di pundak Yesus Kristus. Ini bukan berarti kita boleh hidup sembarangan, tidak berjalan di dalam kebenaran dan kesucian, tidak. Kita tahu Allah itu ada disiplinnya. Ada disiplin Allah, ada teguran Allah diberikan bukan untuk menghancurkan saudara dan saya, tetapi untuk memulihkan, untuk memperbaiki, untuk menyadarkan kita hidup sebagai orang yang sudah ditebus dan menjadi milik Kristus. Ayat 12 dan 13, Ia mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa kita. Dia duduk untuk selamanya di sebelah kanan Allah yang sekarang Ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Kedatangan yang pertama, Yesus datang mengorbankan diri, mati di atas kayu salib, menanggung dosa manusia. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya, tidak akan ada hal yang sama sebenarnya. Ia datang kedua kalinya dengan segala kemuliaan, keagungan untuk selama-lamanya. Dan kita boleh tinggal bersama-sama. Dan dia tinggal bersama umat-Nya. Kita bersyukur kita melihat kebenaran ini dari surat Ibrani. Melalui pengorbanan Kristus berlaku sekali untuk selama-lamanya. Sampai berjumpa pada ayat-ayat berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Saya serahkan untuk lagu berikutnya. Setelah itu kita akan berdoa syafaat. Silakan Daniel.